warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita berdoa, kita lihat SMK terlebih dahulu. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. TKJ Jaya. Oke, untuk itu silakan kita kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum ibu absen, seperti yang kemarin bahwa menunjukkan rukun iman dan rukun Islam. Oke. Yang pertama Agung Triansa, Yaitu rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. iman kepada Allah. Masih ingat berarti Andika? Andika sakit. Andika sakit. Oke, semoga sembuh. Dandi? Dandi iman kepada malaikat. Berko dan Mi dengan kajian kemarin, ya? Terus Destri, Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. Oke. Devi, iman kepada kitab. Oke. Dinda, Dinda Niji. Oke. Fahmi, Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. Oke. Terus lanjut Fahmi, Casey, ya. Iman kepada hari akhir. Oke. Bagus. Terus saya bisa Hadir. ya. Iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Lanjut ke Kirani. Oke, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Lydia. Oke, sholat. Melani. Puasa. Nopi. Oke. Zakat. Oke, lanjut. Nur Ramadhani. Ya. Zakat tadi terakhir. Haji bagian mampu. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan materi kemarin ke materi hari ini, Ibu tanya, materi kemarin masih ingat? Kita membahas tentang meraih kesuksesan Dan kompetisi dalam kebaikan dan di atas kerja. itu yang pertemuan yang kemarin, yang adalah Ibu penjelasan apa yang kemarin? Soal iman. Nah, oke. Apa itu iman, kan? Nah, apa itu iman? Percaya apa ya? Oke, masih ingat berarti yang kedua? Soal iman. Apa itu soal iman? Cabang-cabang iman. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Dimensi. Dimensi
Iman. Ada berapa? Ada tiga. Satu. Niat, akidah, dan hati. Dua. Lisan atau ucapan. Tiga. Seluruh anggota badan. Oke, disini ternyata ya pelajaran dari minggu kemarin. Oke. Sekarang kamu apa niat kamu untuk sekolah? Belajar belum terjadi? Oke. Pendidikan itu adalah sangat penting. Senjata. Nah, senjata yang paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia adalah belajar. Dengan belajar, menuntut ilmu, insya Allah kamu bisa meraih cita-cita. Oke, ya. Nah, meraih cita-cita. Apa cita-cita kamu? Coba, ulang. Apa cita-cita kamu? Jadi orang sukses. Dengan orang sukses itu kamu harus apa? Harus belajar. Nah, jadi Wulan harus semangat belajar biar bisa meraih kesuksesan itu. Oke. Nah, sekarang perhatikan kita hari ini kembali membahas materi tentang Syu'abul Iman. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua dalil, serta macam-macam dan manfaatnya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mempresentasikan. Kalian akan mempresentasikan makna Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Jadi iman itu mempunyai 77 cabang dari 3 dimensi. Nanti Ibu jelaskan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Syu'abul Iman terdapat dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Ada yang bisa membacanya? Silakan. Tunjuk tangan. Oke, Randy, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz aghadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alasta bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dari pembacaan dari Gandhi sekarang yang Putri, ada yang bisa? Oke, silakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu alla anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Sadaqallahul azim. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ulan telah membacakan surat Al-A'raf surat 7 ayat 172 yang artinya, oke, baca bersama-sama. Dan Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Anda dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya
bahasa Arab dari kata dasar amanah, yu'minu, imanan, yang berarti beriman ataupun percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Keyakinan kamu adalah menganut agama Islam. Agama Islam itu salah satunya adalah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu adalah rukun Islam. Rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. 3, puasa. 4, zakat. 5, haji bagi yang mampu. Nah, itu. Terus sekarang pengertian su'abul iman. Su'abul iman adalah cabang-cabang iman dalam Islam yang perlu dipraktikkan oleh setiap muslim. Cabang-cabang iman itu ada 77 dari 3 dimensi. Oke, kita lihat nanti di sini. Nah, sebelum kita ke cabang-cabang iman ini, ada 6 pilar iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa kita percaya akan adanya Allah. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah itu ada berapa? Rasul, nabi dan rasul 25. Yang pertama Ada terus Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu adalah rasul-rasul Allah. Sekarang mengimani keberadaan malaikat ada 10. 1 malaikat Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 malaikat, 6 7 Rakib, Malik, Oke. Nah, sekarang itu yang nomor 3, mengimani malaikat-malaikat. Sekarang meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran ayat suci. Ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang pertama Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Itu kitab-kitab. Meyakini akan datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Selanjutnya percayai qada dan qadar. Takdir Allah dan qada itu adalah takdir Allah. Itu adalah 6 pilar iman. Sekarang kita lanjutkan. Macam-macam syu'abul iman. Nah, di situ. Ahli hadis Imam Baihaqi radhiyallahu anha yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Itu ada 4 ya di situ. Bisa kalian lihat. Oke? Kita lanjut ke dimensi Syu'abul Iman. Ada 3 ranah. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Nah, meyakini dengan hati itu cabang imannya sebanyak 30. Ada 30 cabang. Oke. Terus ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Ini definisi yang dimensi ini ada 7 cabang. Terus amalan bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Ini ada 40
ada 30 cabang. Nah, di sini silakan kalian buat kelompok. Kelompok menjadi 3 kelompok. 3 kelompok silakan cari masing-masing kelompok silakan cari dimensi suatu iman atau cabang iman yang berdasarkan dengan hati. Yang kelompok 2 cabang iman yang diucapkan dengan lisan. Yang kelompok 3 yaitu cabang iman yang mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Silakan cari di buku atau di internet. Buat berkelompok. Kelompok ibu bagi 3 tadi kan. Kelompok 1, 2, 3. Sekarang silakan ke kelompok masing-masing. Sekarang silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Hasil karya
Oh boleh, di sini dua boleh, di sini dua boleh, di sini dulu. Oke, bisa lagi. Bisa lagi. Nah, silakan presentasikan hasil kantor kalian, aplikasi kantor kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, kaidah dan hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah SWT, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah kematian, Meninggalkan sifat takabur dan menyombong diri, tidak dengki dan iri hati, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak seuzon, dan tidak merencanakan keburukan pada siapapun. Meninggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2 silakan maju. Siapa operatornya siapa? Isa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. menghindari bacaan yang sia-sia. Inilah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, bersuci atau taharat termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengkodok sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Menjalankan haji yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah.
menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama, menegakkan pemerintah yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim, pemerintah dengan catatan tidak melanggar syarat. Syariat. Oke, Mami. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan zikir, memberi dan menjawab salam. Mendoakan orang yang bersin, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih ampun. Oke. Di sini hasil dari masing-masing kelompok sangat bagus ya. Dari kelompok 1 yaitu cabang iman yang berkaitan dengan niat akidah dan hati itu sebanyak 30. Ini. Terus yang kelompok 2 cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ibu simpulkan ya. Yang nomor 1 yaitu membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Contohnya adalah istighfar, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi? Allahu akbar. Apalagi? Alhamdulillah. Kalau kita dalam kematian mengucapkan itu adalah termasuk kalimat thayyibah. Oke, presentasi dari kelompok 3. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Itu sebanyak 40. Nah, dia boleh kita lihat sudah tadi dipresentasikan oleh kelompok 3. Dan hasil presentasi kalian, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Sisi. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Oke. Dan menambahkan sifat takut menghadapi kematian. Oke, 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang benar. Oke, lanjut. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Oke. Iman menumbuhkan sifat ikhlas. Iman mendatangkan keberuntungan. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Oke, tadi yang Ibu sampaikan bahwa manfaat serta hikmah dari mempelajari Syu'abul Iman itu ada 7 kan? Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa iman mempunyai menghilangkan sifat kepercayaan manusia. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Itu yang terpenting. Yang selanjutnya menumbuhkan sikap ikhlas dalam mendapatkan musibah. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terus perhatikan di sini Ibu mempunyai games yaitu teka-teki Syu'abul Iman. Di sini ada beberapa pertanyaan teka-teki silang. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan lihat. Di sini menurun dan ke samping mendatar. Itu adalah soal. Sekarang kalian boleh baca soalnya ikrarul bilisan yaitu meyakini. Silakan tulis di bagian sini. Nah.
Silakan isi teka-teki silang ini. Oke? Nah, dari pertanyaan tadi, sekarang Ibu bagikan soalnya. Ini Ibu bagikan soalnya, ini untuk kelompok 1. Nih, silakan cari ini soal dan silakan kalau misalnya kalian bisa menjawab langsung tuliskan di papan tulis. Ini pertanyaannya. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ini pertanyaan. Silakan cari pertanyaan ini. Kalau sudah dapat, silakan maju ke depan isi kolom segi 4 itu yang disebut dengan PTS nih. Kalau Oke? satu ada. Silakan kelompok 1. Isi. Ini, lihat, ini spidolnya. Oke, maju ke depan. Maju ke depan. Bawa soalnya. Nah, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Jika, berarti jika mendengar nama Allah, tulis. Jika mendengar Allah, jika sini, ya, ditulis di sini. Oke? Ini silakan. Ini soal. Silakan tulis. Tiga. Ya. Oke. Terus. Satu lagi. Oke. Sudah. Kelompok selanjutnya. Yang lain. Silakan maju. Kelompok 2. Sudah ada spidol? Silakan isi. Nomor 1. Berarti ini. Oh, ini ya. Ya dulu. Nah, 1 sudah setengah. Oke, lisan ini. Lanjut. Kurang. Oke, selanjutnya Randy. Boleh 13? 13 boleh, 14 boleh. Jangan di sini. Nah. Salah ke bawah. Oke. Itu lagi. Ini 14. Di sini.
Oke, yang lain. Silakan. Siapa lagi yang bisa? Ini 12 ke bawah, 12 ke samping yang belum diisi. Silakan. 12 ke bawah, 12 ke samping. Coba ibu tes. Spiralnya mana spiral? Oke, silakan. 12 ke bawah, 12 ke samping isi. Lihat dulu pertanyaan. 12 ke bawah, 12 ke samping. Oke, bagus. Sudah semua? Ini benar semua isiannya. Terima kasih untuk games hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Hati-hati di jalan.